Udah mulai? Itu udah mulai? Bi pencet Bi, tolong. 140 juga ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu pengen kalian jawabnya seperti alhamdulillah, alhamdulillah, fresh. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, Bu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, fresh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Baiklah, di sini Ibu masih melihat tempat duduknya belum rapi, tolong dirapikan dulu. Kalau ada barang yang tidak diperlukan, tolong dimasukkan ke dalam tasnya ya. Iya Bu. Baiklah, di sini siapa yang masih ingat apa pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya? Saya Bu. Ami apa itu Ami? Boleh sampaikan? Saya Bu. Udah fosfer. Di sini ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Ada Bu. Melanjutkan materi kemarin Bu. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Di sini siapa yang tahu apakah itu interaksi manusia dengan lingkungan? Deda, silakan dijawab. Interaksi manusia dengan lingkungan itu adalah hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dengan kondisi alam sekitarnya. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Bertujuan untuk mengetahui apa itu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Baiklah, sebelum memasuki materi hari ini, Ibu akan mengetes kemampuan Anda semuanya ya. Iya, Bu. Kita akan melalui quiz kawan. Bu, izin ngambil HP Bu. Silakan masuk Anda semuanya. Bu, izin ngambil HP ya Bu. Ya, silakan kami. Bisa ada nyarinya? Bawa HP ya. Bisa Teddy dengarkan? Oh iya sebentar ya. Nah, belum bisa belum? Ini bisa Miss? Bisa. Ini ya memang. Silakan masuk yang lain. 11 orang ya.
Baiklah, sebagai ibu menampilkan materi, ibu akan menampilkan sebuah video kepada anak Anda untuk disimak ya videonya. Nanti ibu akan menanyakan satu-satu kepada kalian semua apa inti dari video ini ya. Kabupaten Sigi beberapa waktu lalu diduga karena ada peserta liar yang dilakukan oleh sejumlah Tolong disimak kata ibu. Ya bu. Terutama bangkit dari luka akibat Tolong disimak kata ibu kalian. dan Sigi Sulawesi Tengah kini harus menghadapi bencana banjir bandang. Tumpukan kain inilah yang telah menghancurkan ratusan rumah milik warga Kecamatan Kubasa dan Kecamatan Rolo Selatan. Selain merusak permukiman, tumpukan kayu juga memutus akses jalan utama yang menghubungkan Kota Palu menuju Kecamatan Bulawi, Kabupaten Sigi. Bukan sementara banjir bandang yang berulang terjadi diakibatkan karena adanya penebangan pohon ilegal yang dilakukan oleh sejumlah oknum. Menanggapi hal ini, pemerintah setempat akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan untuk menindak tegas para pelaku jika benar adanya penebangan pohon liar. Kita lebih tegas menolak tadi karena kewenangan itu di sana kepada hanya tidak jelaskan menurut ini dan berlagi dibiarkan langsung ya habis saja orang yang mana dia kan sudah siapa di sana apa yang bekerja dan bergerak kemarin saya sudah sampaikan cara berusaha tolong integrasi ada berapa itu yang sementara ya oke saya menunggu hasil dari situ hasilnya tidak bisa lagi itu lagi. Saudara warga yang menjadi korban bencana banjir bandang kini hanya mengumpulkan puing-puing sisa bangunan milik mereka dan menunggu bantuan dari pemerintah setempat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ramadhani, RTV. Nah, dari video yang telah ibu tampilkan tadi, di sini siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Siapa dari tangan? Amin, kepada Amin, silakan. Jadi dari video tersebut tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, Bu. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara aktivitas manusia dan kondisi alam sekitarnya. Di dalam video tersebut terdapat bentuk interaksi seperti adaptasi, modifikasi, eksploitasi, dan dampak interaksinya itu terdapat dampak positif dan negatif. Di mana dampak positifnya pertanian produktif, pemanfaatan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur. Sedangkan dampak negatifnya yaitu banjir, longsor, pencemaran dan kerusakan hutan. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Amin. Aplaus untuk Amin semuanya. Baiklah. Dari video tadi terdapat hubungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya. Banjir tadi itu terjadi karena ulah manusia sendiri seperti penebangan lahan yang sembarangan dan juga pembuangan sampah yang sembarangan juga. Baik, akan menjelaskan interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi manusia dengan lingkungannya adalah hubungan timbal balik antara manusia dan alam sekitarnya. Manusia ini seringkali memanfaatkan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun apabila dilakukan secara berlebihan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu pemahaman agar interaksi ini berjalan seimbang dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada bentuk adaptasi. Yang pertama itu
sendiri terhadap lingkungan seperti rumah panggung di daerah rawan banjir. Rumah panggung sedikit ditinggikan dari permukaan tanah agar tidak tergenang oleh banjir ketika banjir sedang terjadi. Selanjutnya yaitu modifikasi mengubah lingkungan agar sesuai kebutuhan, misalnya irigasi dan terasering. Irigasi ini contohnya seperti sistem pengairan yang dibuat oleh manusia agar pertanian tetap mendapatkan air meskipun sedang musim kemarau. Selanjutnya itu ada terasering. Terasering ini seperti teknik mengubah lahan menjadi berundak atau bertingkat agar bisa digunakan saat untuk tanam dan mencegah erosi. Bisa kita lihat ketika kita pertigaan panjang di kebun teh itu ada lahan yang bertingkat ya. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran seperti penebangan hutan dan tambangan terbuka. Contohnya itu penebangan hutan yang secara liar. Nah, selanjutnya itu ada dampak interaksi, ada dampak positif dan dampak negatifnya ya anak-anak. Anak ibu yang belakang tolong perhatikan. Yang pertama yaitu ada pertanian produktif. Dapat kita ambil contoh di tempat Kabupaten Bangkalan, Madura, yaitu peningkatan produktivitas pertanian dicapai dengan menaikkan indeks pertanaman. Selanjutnya itu ada pemanfaatan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur. Adapun selanjutnya itu dampak negatifnya ya, seperti banjir. Di tempat kalian sering terjadi banjir atau enggak? Pernah. Kalau longsor pernah? Pencemaran, kerusakan hutan? Pernah semuanya ya? Dan perubahan iklim akibat eksploitasi berlebihan pernah? Oke. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi. Interaksi dipengaruhi oleh letak geografis, kondisi alam, teknologi, kebutuhan ekonomi, budaya, dan kebijakan pemerintah. Dengan teknologi ini bisa mempercepat tetapi juga memperbesar risiko kerusakan jika tidak diatur. Jadi harus diatur ya anak-anak ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu upaya pelestarian. Sepertinya anak-anak ibu ini agak udah bosan dan mengantuk ya. Iya, Bu. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu nih? Iya, Bu. Nah, ibu ingin didengarkan dulu ya, ada berdiri. Dia tuh seperti ini. Buka, tutup. Bertepuk tangan, buka, tutup. Tepuk tangan lagi ya. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Senyum ini ya, sudah giginya ya. Selanjutnya lagi digulung-gulung, lalu tertawa sepuasnya ya. Nanti kan ini sekali kan, nanti pas kedua kalinya semakin cepat ya. Iya, Bu. Makin cepat nanti buka, tutup, tepuk tangan, tepuk tangan lagi. Semakin lama semakin cepat ya. Tolong berdiri depan anak ibu yang cantik ini dan juga yang ganteng ini.
3M. Yang pertama itu revitalisasi dan konversi alam, seperti penghijauan ya. Selanjutnya pengelolaan sampah 3M. Di sini siapa yang tahu pengelolaan sampah 3M itu apa aja? Oh, tahu, soalnya mau disebutkan Mas? Ada reuse bu, reduce sama recycle. Jadi reuse itu memilah sampah. Ya. Reduce menggunakan kembali. Recycle mendaur ulang sampah. Baik. Aku sentuh bawah semuanya. Nah, seperti yang Wawa bilang tadi, reduce adalah mengurangi, reuse adalah menggunakan kembali, dan recycle adalah mendaur ulang. Mengurangi ini penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah, seperti memilih produk kemasan minimal atau menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berulang kali. Selanjutnya yaitu reuse, memanfaatkan kembali barang-barang yang layak dipakai, seperti botol-botol itu ya, botol-botol yang besar itu kita gunakan untuk sebagai tanaman kita, bisa kita untuk menanam bunga ya, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Selanjutnya itu ada recycle, yaitu mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat, seperti mendaur ulang kertas lama menjadi kertas yang baru. Selanjutnya yaitu penggunaan energi ramah lingkungan dan edukasi dan penerapan kebijakan seperti ANDAL. Baiklah, ada pun contoh kasus interaksi manusia dan lingkungan. Di Jakarta itu dia ada banjir akibat alih fungsi lahan dan sampah di sungai. Adapun solusinya yaitu normalisasi sungai dan ruang terbuka hijau. Adapun contoh selanjutnya ada di Bangka Belitung ya anak-anak ibu. Ya, Ibu. Seperti kerusakan tambang timah. Solusinya itu reklamasi dan pelatihan ekonomi alternatif. Baiklah, selanjutnya itu ibu ini anak-anak ibu ini membuat kelompok ya. Ya bu. Dua orang satu kelompok ya. Ya bu. Silakan dibentuk mejanya anak ibu. 3 orang kan? Boleh dua bu. Tolong dilingkar. Bisa? Bisa dilingkar. Ini. Kalian berdua aja lah. Ini ya. Nanti ada kan di sini. Ini padi kulitnya anak ibu, makanya agak terpisah. Nah, tolong didengar ya. Silakan berdiskusi dengan baik. Nggak bawa pennya. Iya aku. Ya. Kamu yang kali ini. Nah, dekat ya. Jangan berpisah-pisah. Menghadap ya. Tolong tutup dulu laptopnya ya. Kita fokus dulu sebentar saja. Oh, ini.
Berarti di sini ada 4 kelompok ya. Drainase yang dulu. Diskusi. Oh iya, diskusi itu kita sistem drainase. Habis itu lemak. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan lingkungannya? Interaksi manusia dan lingkungannya adalah aktivitas yang berkaitan adalah dimulai manusia yang seperti bangunan dan lain Dengan
Ini jawaban kita. Apa ini ada? Gimana anak-anak ibu bisa jawab semuanya? Bisa. Ayo dijawab dengan benar ya, ibu nggak mau ada kesalahan ya. Ibu nggak mau terjadi kesalahan. Harus benar. Bisa deh ibu. Jadi gimana rasanya? Nanti ibu. Bisa.
hutan, jalan liar, pembangunan di badan sungai, minimnya aliran resapan air, kerusakan drainase, perubahan tata guna lahan, perencanaan sistem pengendalian banjir. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud interaksi manusia dan lingkungan? Yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara manusia dan lingkungan. Contohnya itu seperti reboisasi, menjaga kebersihan sungai, dalam didengar namanya ya. Iya Bu. Konservasi lingkungan. Ya Bu. Sudah, apa sudah mengerti semuanya? Yang lain gimana, belum ya? Belum Bu. Ya, tolong jawab dulu ya. Nah, gimana nih anak-anak ibu? Ada yang udah selesai kelompoknya? Udah Bu. Oh, baiklah, saya akan maju ke depan dan presentasikan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Apa saja faktor penyebab terjadinya banjir yang berkaitan dengan aktivitas manusia? Faktornya menurut saya itu seperti penunjukan hutan, alih fungsi lahan, pembuangan sampah sembarangan, reklamasi dan penimbunan lahan basah, urbanisasi yang tidak terkontrol. Berapa tadi ini? Urbanisasi yang tidak terkontrol. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan lingkungannya? Jadi interaksi manusia itu adalah hubungan yang timbal balik antara manusia dan lingkungan tempat ia hidup. Dapat didengar Anda? Semuanya? Tepat. Apa tadi sarannya yang semangat? Interaksi manusia adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan tempat ia hidup, di mana manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan pada saat yang sama, lingkungan juga bisa berubah akibat aktivitas manusia. Betul. Terima kasih ya pada kelompok yang di belakang. Aplaus semuanya untuk teman-teman. Ayo yang lain yang mau kalah sama kelompok yang di belakang, sampai dijawab lagi.
Sudah gambar ini. Ayo, siapa yang mau maju ke baca ke depan? Silakan dulu di depan. Baiklah, dan Ibu silakan didengarkan dulu ya sambil memperhatikan. Ibu, ini dari berdasarkan hasil diskusi kami, faktor penyebab terjadinya banjir yang berkaitan dengan aktivitas manusia itu ada 4, Bu. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara berlebihan atau eksploitasi, lalu ada alih fungsi lahan dan juga sistem drainase yang buruk. Lalu juga ada efek rumah kaca, Bu, yang menyebabkan banjir. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan lingkungannya? Jadi, interaksi manusia dengan lingkungannya adalah aktivitas manusia yang berkaitan dengan lingkungan dan aktivitas lainnya, Bu. Seperti yang kita tadi. Ya, bagus sekali kelompoknya yang di depan. Tolong upload untuk kelompok yang di depan. Baik, ada kelompok lagi ya yang belum maju. Tolong, udah apa belum kelompok yang di tengah? Kalau sudah silakan maju. Kalau belum silakan dilanjutkan pengerjaannya. Cepat ya, tolong disuruh teman yang sebelumnya lebih cepat ya. Sendirian aja. Baik, didengar teman-temannya semua. Baiklah, silakan kelompok tengah membacakan Dengan benar ya membacanya. Kami dari kelompok tengah akan membacakan hasil diskusi yang mana pertanyaannya untuk soal pertama, apa saja faktor penyebab terjadinya banjir yang tidak berkaitan dengan aktivitas manusia? Yang pertama itu ada penebangan hutan tanpa izin sehingga penyerapan air oleh tanah itu berkurang. Yang kedua, pembuangan sampah industri ke sungai. Yang ketiga, sistem drainase yang tidak memadai. Dan yang keempat, alih fungsi lahan seperti sawah menjadi pemukiman. Adapun pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dan lingkungannya? Jawabannya, interaksi manusia dengan lingkungannya adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Interaksi ini mencakup bagaimana manusia memanfaatkan, mengubah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta bagaimana lingkungan memberikan dampak kembali terhadap kehidupan manusia tersebut. Interaksi ini bisa terbentuk karena yang pertama, manusia memanfaatkan lingkungan, contohnya menggunakan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan mineral. Yang kedua, manusia mengubah lingkungan, contohnya pembangunan jalan. Yang ketiga, manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan yang keempat itu lingkungan mempengaruhi manusia, contohnya bencana alam seperti gempa, banjir, dan kekeringan. Sekian dari kelompok tengah. Baiklah, apa yang terlalu semuanya? Nah, sini kan sudah maju. Di sini Ibu mau kalian rapikan tempat duduknya lagi ya. Tolong dirapikan ya Ibu. Lurus-lurus duduknya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi ya materi kita hari ini, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dan kondisi alam sekitarnya. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun jika aktivitas tersebut dilaksanakan secara berlebihan, menyebabkan kerusakan lingkungan. Oleh karena
anak itu perlu pemahaman agar interaksi ini berjalan dengan seimbang dan berjalan dengan baik ya. Di sini siapa yang masih ingat apa saja itu bentuk adaptasi? Ada yang ingat? Enggak ada. Di sini sepertinya ibu lihat anak-anak ibu agak sedikit bosan ya. Kalau es bikin apakah anda mau semuanya? Kita es bikin dulu ya anak-anak. Bentar ibu cari dulu. Sini ibu mau anak ibu semuanya berdiri ya. Tolong berdiri dulu sebentar. Berdiri. Biar semangat lagi. Sebentar saja ya. Sebentar lagi. Tolong ya. Sebentar saja. Ikuti saja yang di depan ya. Ada yang semangat. Mau lagi enggak? Oh, masih ada. Ayo ikuti semuanya. Ya, tentu semuanya. Ayo ambil lagi dapatkan penduduknya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Tadi udah stretching dan semangat ya anak ibu. Selanjutnya yaitu yang sudah kita pelajari tadi. Bentuk adaptasi yang pertama yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti rumah panggung di daerah rawan banjir. Di sini ada yang tahu apa penggunaan rumah panggung itu di saat terkena rawan banjir? Enggak ada yang tahu ya. Tidak kena banjir. Oh iya benar sekali Anda. Selanjutnya itu mengubah lingkungan agar sesuai kebutuhan, misalnya irigasi dan teras sering. Seperti yang ibu jelaskan tadi, apakah Anda masih ingat apa itu irigasi? Contoh irigasi ada yang masih ingat? Tidak? Pengairan buatan, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya itu ada teras sering. Ibu bilang aja langsung ya. Seperti tadi contohnya seperti di alam itu lahan yang dibuat jadi bertingkat. Ya. Selanjutnya itu pemanfaatan sumber daya alam secara besar-besaran seperti penebangan hutan dan taman terbuka. Seperti penebangan hutan secara liar ya. Nah, selanjutnya itu dampaknya tadi itu ada dua dampak apa saja anak ibu? Positif dan negatif. Iya, pintar anak ibu semuanya. Apa aja dampak positifnya? Tolong disebutkan. Pemanfaatan energi. Ayo disebutkan ya. Siapa yang tahu? Dampak negatifnya tolong disebutkan ya. Banjir, longsor, pencemaran, kerusakan dan kurang alim. Ya, itulah dampak-dampak positif dan negatifnya ya. Ibu. Tolong diingat ya anak ibu.
tempat pembangunan. Tetapi kalau kita menggunakannya secara berlebihan juga berdampak tidak baik, bisa memperbesar risiko kerusakan jika tidak diatur. Dapat dimengerti anak ibu? Selanjutnya yaitu upaya pelestarian. Nah, manusia kita sama manusia dapat menjaga lingkungan dengan yang pertama yaitu reboisasi. Siapa yang tahu apa itu reboisasi? Iya benar, semuanya benar. Dan juga konservasi alam. Yang kedua itu seperti pengelolaan sampah 3R seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, ada reduce, reuse dan recycle. Sudah, siapa yang masih ingat contohnya? Adit ingat Dit? Agak lupa, coba sebutkan aja sedikit ya. Recycle, apa itu recycle? Contohnya daur ulang. Ya benar, kalau reuse tak ingat. Oke, ibu jelaskan lagi ya. 3R itu ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu mengurangi sampah-sampah ya. Reuse itu menggunakan kembali kertas yang kita daur ulang, kertas lama kita ulang menjadi kertas baru. Dan recycle yaitu mendaur ulang. Ya, seperti itu. Nah, udah mengerti anak ibu tentang upaya pelestarian? Oh, pintar anak ibu sudah mengerti. Selanjutnya contoh kasus. Nah, contoh nyata interaksi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu seperti di Jakarta itu ya, terjadi banjir. Banjir itu terjadi akibat alih fungsi lahan dan sampah di sungai. Orang-orang ini sering membuang sampah dan menambang lahan secara tidak teratur. Selanjutnya ada di Bangka Belitung, yaitu kerusakan tambahan timah. Nah, kerusakan tambahan timah ini terjadi karena manusia sering mengambil timah di lokasi tersebut. Ada solusinya yaitu reklamasi dan perhatian ekonomi secara alternatif. Nah, di sini apakah anak-anak ibu semuanya ada yang belum paham? Apakah sudah paham semuanya? Alhamdulillah sekali ya. Nah, jadi sebelumnya kita akan mengetes lagi ya kemampuan anak-anak ibu. Jadi kita akan melanjutkan kuis lagi. Nah, anak ibu semuanya masuk. Ayo masuk lagi baru. Yuk, sudah semuanya? Sudah Bu. Sudah, Ibu mulai ya. Dijawab dengan benar ya. Kami baca di dalam. Ya, yuk. Ayo dijawab.
Ya ini masih ada ya satu orang yang salah. Terang. Dibaca dulu dengan benar, ada 3 kali dibaca ya. Nah, bagus sekali ini semua. Ya, soal terakhir, ayo dijawab dengan benar. Ya, kita akan lihat siapa sandiwaranya. Siapa ini? Si Andi. Ya, tepuk tangan untuk sandiwara hari ini. Sepertinya Ibu akan menampilkan video ya, sekali lagi. Bentar ya, mungkin ada kendala jaringan di sini. Sejumlah wilayah di Jakarta masih menjadi daerah langganan banjir. Curah hujan Ya, tinggi beberapa hari silakan lalu disimak. menyebabkan 25 wilayah di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur kembali terendam banjir. Per Selasa 9 Januari, tinggi muka air di 2 pintu air wilayah Jakarta memasuki level siaga 2. Kedua pintu air tersebut adalah pintu air Pasar Ikan dan pintu air Marina Ancol, Jakarta Utara. Untuk mengantisipasi banjir susulan, BPBD melakukan simulasi bencana dan pengerukan sungai. Ada 25 ini sistem dari warning system yang kita tempatkan di 22 titik di 13 sungai di Jakarta. Jadi kalau seandainya Angke Hulu, Sunter Hulu, kemudian Pulau Gabu, Katulampa, Ya, silakan disimak videonya dengan benar. kita sudah bisa Tapi warning. Ibu tanya satu-satu bisa jawab ya. Namun, langkah-langkah antisipasi tersebut harus disertai perubahan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Kebiasaan masyarakat hilir sampai hilir sungai, buang sampah sembarangan menjadi salah satu akar permasalahan banjir di Jakarta. Kalau selama ini kayaknya masih kurang untuk kesadaran pembuangan sampah, karena masih terlihat banyak di bantaran-bantaran kalinya itu. Jadi ketika si air naik, itu sabet si sampah. Sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai berasal dari Sungai Ciliwung. Menurut petugas, setiap hari 8 ton sampah diangkut dari pintu air Manggarai. 70% diantaranya merupakan sampah organik yang sebagian berupa batu dan kayu. Meski terdapat penyaringan sampah di kawasan EB Simatupang, Jakarta Selatan, sampah tetap terbawa aliran sungai dan menjadi masalah itu. Noval Zakwan, Arif Tidiawan, Jakarta. Nah, dari video yang
tampilkan tadi itu adalah banjir yang terjadi akibat pembuangan sampah yang sembarangan. Yang pertama tadi akibat apa? Pembuangan lahan yang tidak teratur. Nah, dari video yang telah ditampilkan, ibu ingin anak menunjuk salah satu anak ibu ya. Ya, Bu. Anak ibu yang cantik depan ini, tolong ibu kan? Dari video yang sudah ditampilkan bahwasannya banjir di Jakarta itu diakibatkan oleh pembuangan sampah sembarangan, yang mana sebenarnya sampah yang dibuang sembarangan itu harus dihentikan, dan juga kita sebagai masyarakat, kita sebagai manusia ada baiknya memiliki kesadaran sendiri terhadap pembuangan sampah tersebut, karena sampah yang berserakan tersebut juga hasil dari kita. Oleh karena itu, agar tidak terjadi banjir, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Baiklah, bagus sekali aku untuk teman kita yang cantik hari ini. Sini apakah ada yang ingin menambahkan ringkasan materi? Ada dari yang cantik di belakang. Silakan dibantu. Dari video tersebut tentang buang sampah sembarangan yang menghantui kota Jakarta. Jadi pembuangan sampah sembarangan baik dari selokan, sungai maupun lahan terbuka merupakan salah satu faktor kunci yang memperkuat parah risiko banjir di banyak wilayah. Sampah padat terutama plastik menyebabkan tersumbatnya aliran air, mengurangi kapasitas drainase dan menurunkan daya serap tanah. Akibatnya ketika hujan deras turun, maka saluran tersebut tersumbat, permukaan tertutup sampah dan ekosistem sungai yang terganggu, yang menyebabkan banjir baik banjir biasa maupun banjir bandang. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita berikan aplaus kepada teman kita yang cantik belakang. Nah, ibu lihat anak-anak ibu sudah pintar-pintar ya semuanya. Di sini ibu ingin kalian membuat kelompok lagi ya. Tolong diatur kelompoknya seperti yang tadi, menggunakan kertas sendiri-sendiri ya. Nanti ibu bacakan soalannya. Ayo, difokus lagi. Masuk. Awak maju sedikit boleh. Nah, ibu bacakan soalannya ya. Keluarkan dulu kertas dan penanya cepat-cepat. Mau pakai kertasnya lagi. Kurang sudah ada kurang. Iya bu. Yang mana kertas anda tadi? Oh jelek. Gak boleh dengan saya lagi. Ini yang ini. Ini tulisannya. Yang ini. Yang di sini mau. Di sini ada kertasnya. Baiklah. Ya, yang pertama, soal yang pertama. Berikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan di daerah tempat kalian tinggal masing-masing ya. Berikan 3 contoh ya. Ibu, paling banyak 3, paling sedikit 2. Contoh, Bu. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan di tempat kalian tinggal masing-masing. Interaksi manusia Dengan lingkungan. Di tempat kalian tinggal ya. di tempat kalian Tinggal masing-masing, tempat tinggal masing-masing ya. di tempat tinggal masing-masing. Berikan 3 contoh, itu saja. Berikan 3 Kerjakan ya.
Kakak gimana? Bisa? Barang barang bu ke temannya ya. Temannya senang dilihatnya yang cantik ini. Tidak membosankan. Di daerah Indragiri Hilir. Buat nama kampungnya ya. Iya, kan terlihat di sini. Yang ini kampung apa? Nasi tadi ada ibu. Apa kampung mana ya? Sama nggak ada cari ibu ya. Seperti ini. Untuk dari pasir. Oh tidak. Tigo. Amin juga. Kan tigo. Ayo anak-anak ibu yang baik hati dan pintar dan cantik. Kalau nggak dapat 3, 2 aja ya. Boleh kok, beda-beda kampungnya juga dasarnya. Ini mantap sekali ya. Iya. Kondisi. Oh, udah dapat ya pesan ibu sudah. Ya cepat ya. Siapa lagi yang main HP yang ceritakan kita dulu. Boleh? Karena yang lama cepat kembali ya. Cepat Ananda, biar kembali ke tempatnya lagi.
Ayo dijawab dengan benar ya, baru menunjuk ke temannya ya. Ada yang bisa, kalau diangkat kepalanya bisa. Nah, coba diangkat kepalanya. Cepat-cepat. Nah, ini ada yang sudah menjawab soal kelompoknya. Kami itu Silakan Madi yang sudah kelompok depan. Boleh di sini aja. Oh, boleh. Tapi dengan suara yang agak lantang ya. Lantang dan lantang. Baik, izin Ibu dan teman-teman. Yuk didengarkan temannya. Jadi, contoh interaksi manusia di lingkungan dan di tempat tinggal kami adalah yang pertama itu ada di Kampung Adit. Di tempat saya tinggal di Kabupaten Lumajang Kota, tepatnya di Nagari Durian Tinggi. Masyarakat di sana setiap selesai Lebaran mereka selalu melakukan gotong royong untuk memasukkan saluran banda air. Bagus ya kampungnya. Yang kedua itu di kampung saya banyak orang yang membuka lahan untuk menanam sawit sehingga menyebabkan banjir. Ya, Bu. Oh iya. Bagus sekali. Aku untuk kelompok depan semuanya dan kampung Adit. Siapa lagi yang sudah nih? Kelompok belakang. Kelompok belakang atau samping? Samping itu aja. Saya dulu aja. Ibu pengen kelompok yang samping lah dulu, ada inisiatif ini. Ayo didengarkan. Pertanyaannya yaitu berikan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan di tempat tinggal masing-masing, yaitu di kampung saya, yaitu Kota Payakumbuh. Yang pertama itu ada pemanfaatan atau memanfaatkan air sungai sebagai untuk mengairi pertanian. Yang kedua yaitu ada peran komunitas dalam pemeliharaan lingkungan, merehabilitasi daerah-daerah tepian aliran sungai. Yang ketiga yaitu ada pembangunan dan penggunaan lahan, menghijaukan kembali lahan-lahan yang gundul dan mereboisasi lahan-lahan yang gundul. Baiklah, Bagus sekali jawabannya. Aku sudah kelompok samping. Selanjutnya ada yang sudah Bu. Kelompok belakang sudah. Ayo kelompok belakang sebutkan nama kelompok sama kampungnya ya. Buat suaranya. Pertanian di daerah Pasaman Barat, Bu. Jadi masyarakat setempat banyak menggantungkan hidup dari sektor pertanian seperti kelapa sawit dan sebagainya. Jadi mereka membuka lahan di dataran rendah maupun lereng bukit, Bu. Yang kedua ada kegiatan penambangan emas, baik ilegal maupun non ilegal yang berlangsung cukup lama. Interaksi ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Yang terakhir, pemanfaatan hutan untuk kehidupan sehari-hari. Banyak warga di sekitar kawasan hutan lindung memanfaatkan hasil hutan seperti kayu bakar, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Ya, kampung Pasaman ini habis untuk kampung Pasaman dan kelompok belakang. Nah, kelompok yang tengah lagi apakah sudah atau belum? Kalau sudah tolong bacakannya dan sebutkan nama kampungnya. baiklah, kami dari kelompok tengah yang mana kampungnya itu desa saya sendiri, yakni Desa Sekayan, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir. Kami mengangkat 3 topik, yakni yang pertama agroindustri gula merah dari kelapa sawit. Jadi di Desa Sekayan itu mengembangkan usaha agroindustri gula merah berbahan dasar kelapa sawit. Interaksi ini mencerminkan kemanfaatan sumber daya alam secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sana.
Yang kedua itu ada konflik lahan dan kerusakan lingkungan. Pada Juli 2022 terjadi konflik di desa Sekayan, di mana masyarakat menghadapi tindakan kerusakan kebun kelapa sawit oleh oknum yang mengklaim kepemilikan lahan tanpa izin resmi, yang mana aksinya itu penebangan pokok sawit oleh pihak yang mengatasnamakan kelompok tani. Yang ketiga, partisipasi dalam penanggulangan peredaran narkoba. Pada Mei 2025, masyarakat Desa Sekayan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba. Laporan warga membantu Kodim Inhil menangkap 5 orang pengedar dan pengguna narkoba di sana. Interaksi ini menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sosial yang ada di sana. Sekian dari kelompok tengah. Terima kasih. Ya, terus untuk kelompok tengah dan kampung dari Indonesia. Nah, setelah melakukan diskusi ini, Ibu ingin kalian merapikan tempat duduknya kembali. Ayo kita rapikan ya. Ayo cepat kembalikan. Setelah dirapikan, tolong keluarkan buku tulisnya ya. Udah dikeluarkan semua buku tulisnya. Nanti Ibu akan tanya lagi apa yang perlu Ibu sebutkan ya. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk anak-anak sekalian ya. Dikerjakan di rumah ya. Besok akan dikumpulkan. Baik Bu. Baiklah, dicatat langsung ya. Soalan yang pertama yaitu jelaskan 3 bentuk interaksi manusia. Ayo ditulis. Jelaskan 3 bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. 3 interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan berikan masing-masing contohnya. Jelaskan 3 bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan berikan masing-masing contohnya. Sudah ada semuanya? Kita lanjutkan ke soalan yang kedua ya. Apa dampak negatif dan interaksi? Apa dampak negatif dan interaksi? Yang di belakang bisa? Oke. Apa dampak negatif dan interaksi? Manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan. Manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan. Apa dampak negatif dari interaksi manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan? Berikan 2 contohnya. Apa dampak negatif dari interaksi manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan? Berikan 2 contohnya. Sudah ada semuanya? Sudah. Baiklah. Soalan yang ketiga, tolong dicatat ya. Nanti Ibu tanya soalnya satu-satu. Mengapa penting bagi manusia? Ayo dicatat. Mengapa penting bagi manusia? Untuk menjaga keseimbangan. Mengapa? Di belakang kenapa? Bisa didengarkan? Ulangi lagi soalan Ibu. Mengapa penting bagi manusia? Sudah yang belakang? Sudah Bu. Untuk menjaga keseimbangan dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Untuk menjaga keseimbangan dan berinteraksi dengan lingkungan alam. Baiklah, sudah semuanya soal ketiga? Baiklah, kita lanjutkan soal keempat ya. Sebutkan dan jelaskan 2 upaya pelestarian lingkungan. Ayo dicatat ya. Ibu. Ini untuk
kalian. Dua upaya yang dapat dilakukan manusia. Yang dapat dilakukan manusia. Baiklah, mulai lagi. Sebutkan dan jelaskan dua upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan manusia. Sudah semuanya? Baiklah, soal selanjutnya. Bagaimana pembangunan infrastruktur? Bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi lingkungan alam? Dapat mempengaruhi lingkungan alam. Berikan satu contoh negatif dan positifnya ya. Ibu ulangi lagi. Bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi lingkungan alam? Berikan satu contoh positif dan satu negatif. Baiklah, selanjutnya soalan ke-6 ya. Semangat anak ibu. Jelaskan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Ulang lagi, jelaskan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Baiklah, ibu lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Jelaskan bagaimana urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Di daerah perkotaan. Jelaskan bagaimana urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jelaskan bagaimana urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di daerah perkotaan. Baiklah, soalan selanjutnya. Apakah Anda masih semangat? Alhamdulillah. Selanjutnya, bagaimana kegiatan pertambangan? Dapat mempengaruhi lingkungan? Bagaimana kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan? Dan masyarakat sekitarnya. Bagaimana kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sudah nanti semuanya, apakah ada yang ketinggalan? Enggak. Dicatat ya ibu tanya setelah ini. Selanjutnya yaitu jelaskan peran teknologi. Dalam mengurangi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungannya. Ibu ulangi sekali lagi. Jelaskan peran teknologi dalam mengurangi dampak negatif interaksi manusia dan lingkungannya. Apakah sudah nanti ibu? Ada yang ketinggalan? Sudah Bu. Baiklah, ada 2 soal lagi ya, semangat ya. Apa dampak dari alih fungsi lahan? Pertanian menjadi kawasan industri terhadap lingkungan dan masyarakat. Ulangi sekali lagi. Apa dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang menjadi kawasan industri terhadap lingkungan dan masyarakatnya? Soal selanjutnya.
Semangat ya, ini soal yang terakhir, setelah itu Ibu akan tanya satu-satu. Bagaimana perubahan iklim global? Bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi kehidupan manusia, di berbagai wilayah. Baiklah, bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai wilayah. Baiklah, mungkin ada temannya yang ketinggalan dalam mencatat pekerjaan rumah tadi. Di sini Ibu ingin Anda Ibu Salma untuk membacakannya ulang ya. Semuanya Ibu. Iya, kalau temannya yang ketinggalan tolong disimakkan ya. Baiklah, soal yang pertama itu jelaskan. Ya, pelan-pelan ya Salma. Jelaskan tiga bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam bentuk dan bentuknya masing-masing. Contohnya, kedua, apa dampak negatif dari interaksi manusia yang tidak bijak terhadap lingkungan? Berikan dua contohnya. Mengapa penting bagi manusia menjaga keseimbangan dan berinteraksi dengan lingkungan alam? Sebutkan dan jelaskan dua upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan manusia. Bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi lingkungan alam? Berikan contohnya positif dan negatif. Jelaskan bagaimana teknologi dapat mengurangi dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Jelaskan bagaimana urbanisasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan di perkotaan. Kedelapan, bagaimana kegiatan pertambangan dapat mempengaruhi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Nomor 9, jelaskan peran teknologi dalam mengurangi dampak negatif interaksi masyarakat dengan lingkungan. Nomor 10, apa dampak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang terakhir, bagaimana perubahan iklim global mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Ya, yang ketinggalan kami lengkapi dulu ya. Nah, itu tugasnya yang lupa dikerjakan ya. Nanti dikumpulkan untuk penambahan nilai. Baiklah, mungkin sekian materi pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf ya anak-anak semuanya. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, apakah ini ada yang ingin bertanya lagi? Enggak Bu. Nah, Enggak lagi Bu. baiklah, mari kita tutup dengan hamdalah. Dan terakhir, mari berdoa. Pada 16 kita berdoa. Untuk pembelajaran